Shalom, Bapak Ibu, Jemaat GB Immanuel yang saya percaya tetap punya pengharapan kepada Tuhan, merindukan pribadinya Tuhan di dalam hidup ini. Kita kurang lebih sudah 2 bulan dan saya percaya 2 bulan itu sangat berarti ketika kita mau cari pribadinya Tuhan dalam hidup ini. Dan saya akan share tentang bagaimana pengalaman seorang yang sudah kehilangan suami, kehilangan 2 anak, dan dia mengalami pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Tapi sebelum lebih jauh, kita akan dengar sharing ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan, percaya sampai hari ini semuanya karena anugerah, kemurahan, kasih sayang Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, semuanya sudah diatur oleh Tuhan, semuanya dalam kendali, dalam pengaturan Tuhan. Kehidupan, perjalanan hidup ini tidak lepas daripada kontrolnya Tuhan. Terima kasih, dan tidak ada satupun kuasa yang dapat merusak kehidupan ini kecuali kami membuka celah. Oleh sebab itu, biarlah urapi kami semuanya, kami boleh mengerti sampai pada kedalaman firman Tuhan. Dan akan memberkati kami, akan mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan, rancangkan di dalam hidup kami. Ya dan amin, dan Tuhan akan menggenapi. Berfirmanlah, kami siap menerima. Kami percaya kami akan diberkati oleh firman pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa dan menyambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bagi bagaimana cuma 4 pasal, tapi kita tidak akan baca 4 pasal ini. Tapi nanti akan baca paling selesai ya 1/4 jam selesai. Kalau baca cepat 1/4 jam selesai. Tapi saya percaya ini cerita tentang, saya kasih tema cerita tentang Naomi. The story of Naomi. Pasal 1 sampai pasal 4 luar biasa saudara. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari baca ya, renungkan baik-baik, dan saudara akan pasti mengalami. Karena saya lihat di dalam Alkitab bagaimana orang-orang Israel ketika mereka mengalami peperangan, mereka diserang oleh musuh-musuh mereka, kehidupan mereka, hubungan mereka dengan Tuhan memang tadinya tidak baik. Oleh sebab itu Tuhan izinkan musuhnya datang menyerang. Dan keadaan ekonomi mereka, waduh, luar biasa. Sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan, atau Tuhan bangkitkan seorang yang membawa mereka untuk berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan pulihkan mereka. Dan ketika kita mengalami pandemi COVID-19, saya renungkan itu belum seberapa. Karena kalau ketika melihat orang Israel, mereka mengalami krisis ekonomi, maaf kata, sampai tai binatang aja itu mahal harganya. Nah, jujur sekarang, saudara dan saya masih dipelihara oleh Tuhan. Masih bisa dimakan. Masih ada, bukan masih bisa dimakan, masih ada yang bisa dimakan. Karena Tuhan yang pelihara. Amin. Oleh sebab itu, keep your faith. Pegang kuat-kuat imanmu. Amin. Karena kita sekarang 2 bulan, baru 2 bulan saudara ini, kita alami ini. Tapi banyak, kalau saya dengar buka dan kesaksian walaupun bukan terjadi di Indonesia, itu yang bunuh diri, bunuh anak-anaknya dulu, baru bunuh diri. Nah itu kan, itu Tuhan sangat marah.
Kita berdoa jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Ada yang stres, ada semuanya itu nyata. Bukan saja di Indonesia, tapi terjadi pada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tetapi ketika kita orang percaya, ada jawaban di dalam firman Allah. Dan itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap pertahankan, pegang kuat-kuat iman kita kepada Tuhan. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, baca ya, paling selesai 15 menit. Nah, pasal 1 daripada kitab Rut ini bercerita. Kalau saya baca 4 pasal ini tidak ada berkata demikianlah atau demikianlah Tuhan berfirman. Tidak, cuma cerita saja ini. Cerita. Nah, pasal 1 bercerita tentang bagaimana Elimelek, Naomi dan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion dari Efrata. Oh, mereka orang-orang Efrata dan tinggal di kota Bethlehem Yehuda. Karena kelaparan yang timbul di Bethlehem Efrata, mereka pergi ke daerah Moab dan tinggal di sana. Nah, setelah sekian waktu, matilah si Elimelek, suami daripada Naomi. Ketika Elimelek mati, yaitu papa mereka dari kedua anak ini, lalu kedua anaknya ini mengambil istri orang Moab. Mahlon memperistrikan Rut dan Kilion memperistrikan Orpa. Lalu 10 tahun kemudian mati juga Mahlon dan Kilion. Jadi apa yang dialami oleh Naomi, story daripada Naomi ini luar biasa, saudara. Jadi tinggal Naomi dan kedua anak mantu perempuan, yaitu Rut dan Orpa. Nah, berarti 10 tahun lebih ya. Ya, memang di sini cuma ketika mati Elimelek, kawinlah Mahlon dan Kilion. 10 tahun mati juga mereka. Berarti sudah lebih dari 10 tahun mereka keluar dari Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Rumah roti berarti ya banyak persediaan makanan di sana. Amin. Tapi terjadi kelaparan dan itu Tuhan izinkan. Nah, lalu berkemaslah Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Karena didengarnya bahwa Tuhan sudah memperhatikan umatnya untuk apa? Karena ada kelaparan dan supaya mengalami pemulihan. Dan itu Naomi sudah dengar. Orpa kembali kepada bangsanya. Tetapi Rut ikut dengan Naomi. Dua-dua dipaksa sama Naomi, pulanglah kepada bangsamu, kepada orang tuamu. Mau harap apa lagi sama saya? Naomi bilang, toh kalau malam ini aku melahirkan anak, masakan kamu mau tunggu mereka sampai besar? Nah, akhirnya Orpa minta diri, mencium Naomi, minta diri. Pulang ke bangsanya, pulang ke Allahnya. Tetapi Rut, dia berkeras hati, punya ketetapan. Dia berkata, jangan desak aku untuk pulang ke bangsaku. Dan Rut berkata, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Baru berhenti Naomi. Dan mereka pulang. Itu pasal 1. Pasal 2 bercerita tentang perjumpaan Rut dengan Boas. Karena Boas adalah sanak dari Elimelek, suami Naomi itu. Seorang yang kaya raya. Boas ini kaya raya ini. Nah, pertemuan terjadi karena Rut pergi ke ladangnya Boas dan berada di belakang penyabit perempuan. Jadi karena musim panen, nah Rut ini punya inisiatif, dia minta izin sama mama mertuanya, aku ke ladang
mau pungut jelai-jelai yang mungkin ketinggalan jatuh daripada penyabit-penyabit jelai itu. Dia minta izin untuk memungut berkas-berkas. Dan setelah sampai di ladang, dia minta izin kepada bujangnya, kepala bujang daripada Boas. Dan setelah Boas datang, bertanya kepada bujang pengawas penyabit, siapa perempuan itu? Dan bujang kepala itu bercerita, oh dia Ruth yang orang Moab datang pulang bersama-sama Naomi. Nah, dia tahu mantunya Naomi kan? Nah, Boas berkata kepada Ruth, tidak usah kemana-mana, di sini saja untuk memungut jelai. Dan dia perintahkan kepada yang laki-laki, jangan ganggu-ganggu perempuan ini ya. Dan dia perintahkan juga kepada penyabit perempuan itu, dia bilang, kamu sengaja tarik sedikit-sedikit dari apa yang kamu sabit, tinggalkan bagi dia yang memungut. Nah, Ruth mendapat belas kasihan daripada Boas. Itu pada pasal yang kedua. Ya, bagaimana perjumpaan Ruth dengan Boas. Nah, pasal yang ketiga bercerita tentang Naomi menyarankan kepada Ruth supaya dia mendapat tempat perlindungan. Naomi berkata, supaya engkau berbahagia. Nah, rupanya yang bisa menebus mereka hanyalah Boas. Ya, jadi di mana pasal yang ketiga Boas datang ke ladang untuk melihat pengerja-pengerjanya mengirik dan menampi hasil panen. Jadi kan sudah disabit semuanya, baru diirik, baru ditampi. Nah, Ruth disuruh oleh Naomi untuk setelah dia pulang dan dia ceritakan bagaimana hasilnya, dan Naomi bilang, udah kamu ke tempat pengirikan lagi. Malam ini itu Boas itu datang ke tempat pengirikan dan akan menampi, dia akan lihat semuanya. Nah, kamu mandi sekarang, kamu ganti baju bagusmu, pakai itu, dan kamu berurap. Diam-diam datang ke ladang malam-malam. Untuk apa? Berbaring di kakinya Boas. Ya. Di situ diceritakan setelah Boas selesai dan habis makan malam itu, dengan riang gembira dia berbaring dekat timbunan jelai. Jadi banyak ya, setelah dikumpulkan banyak. Nah, sudah tidur, kemudian Ruth dengan diam-diam datang menyingkapkan selimut di kaki Boas dan tidur di situ. Tidak ada yang tahu. Nah, pada tengah malam Boas terbangun kaget dan bertanya, oh siapa ini? Kok ada orang di kakinya? Dan Ruth berkata kepada Boas, aku Ruth, hambamu. Nah, apa yang dipesankan oleh Naomi, dia sampaikan, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Dan Boas bersedia untuk menebusnya. Nah, itu ceritanya. Sesudah itu, Boas bilang, kamu pulang ke mantumu, biar masih malam. Dan Boas bilang, mari bawa sini selendangmu. Baru Boas takar beberapa, ya kalau kita liter lah ini ya, takaran, 6 takaran dia bawa. Dan pulanglah Ruth, dia ceritakan kepada Naomi semuanya apa yang terjadi pada malam itu. Lalu Naomi berkata kepada Ruth, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu, maksudnya Boas,
tidak akan berhenti sebelum diselesaikan perkara itu pada hari ini juga. Nah, itu pesan Naomi kepada anak mantunya Ruth. Jadi Ruth tunggu. Itu pada pasal 3. Nah, pasal 4 bercerita tentang Ruth menjadi istri Boas. Nah, setelah janji oke, dia akan menebus, baru Boas bilang, oke, masih ada yang istilahnya kalau tingkatan di atas Boas masih ada untuk menebus Ruth. Boas bilang, kalau dia tidak mau, oke, aku akan menebus apa yang menjadi miliknya Elimelek, dan engkau juga aku tebus. Nah, setelah Boas pergi, dia pergi ke pintu gerbang. Jadi dia bangun pagi, dia pergi ke pintu gerbang kota Bethlehem, dia duduk menanti penebus yang dia katakan. Dan dia pilih 10 orang dari tua-tua yang ada di pintu gerbang. Kebiasaan orang Israel untuk sesuatu keputusan, mereka ada di pintu gerbang, pergi ke pintu gerbang, karena tua-tua bangsa Israel juga ada di sana. Dan mereka deklarasi di sana, mereka ikrar di sana apa yang mereka putuskan. Dan 10 orang dipilih oleh Boas. Dan Boas bilang, hai kerabat, duduk sini dulu, ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepadamu. Baru Boas bilang, engkau wajib menebus apa yang menjadi milik orang yang sudah meninggal itu, ya Elimelek dan anak-anaknya. Apa yang menjadi milik mereka, Naomi akan menjual. Nah, penebus itu berkata, oke, aku siap. Dan Boas berkata, kalau engkau bersedia, engkau akan dapat Ruth juga. Dan penebus itu berkata, oh tidak, engkau saja yang menebusnya. Dan perjanjian itu diketahui oleh saksi-saksi yang ada di pintu gerbang. Dan kebiasaan orang Israel itu tukar yang satu ditinggalkan kasut. Nah, itu rupanya kebiasaan. Jadi orang akan tahu, oh berarti sudah terjadi perjanjian di dalam hidupnya. Nah, kekasih Tuhan, sekali lagi, tadinya penebus yang lain itu bersedia, tetapi karena dia tidak mau memperoleh Ruth, akhirnya penebus utama itu tidak bersedia. Dan ini disaksikan oleh para tua-tua dan menjadi saksi, Boaslah menjadi penebusnya. Dan Ruth menjadi istri Boas pada pasal 4 ayat yang ke-13. Jadi setelah Boas kembali dari pintu gerbang, dia mengambil Ruth menjadi istrinya. Dan atas karunia Tuhan, Ruth mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Obed. Nah, Obed ini ayah daripada Isai. Jadi Obed setelah punya keturunan namanya Isai. Nah, Isai ini adalah ayah daripada Daud. Nah, dan Daud menurunkan Kristus. Ini itu ceritanya. Jadi kesimpulannya, Naomi akhirnya mendapat pemulihan yang luar biasa daripada Allah Bapa Tuhan kita yang bertata di dalam kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali kalau kita merenungkan, minta Roh Kudus, bertanya kepada Roh Kudus, berkat firman Tuhan, pasti kita luar biasa akan mengalami, menikmati. Kalau Naomi mengalami, kita orang percaya pilihan Tuhan pasti akan mengalami janji Tuhan dalam hidup ini. Amin. Dari cerita tentang Naomi, saya mau katakan, kenapa kita tidak boleh putus asa atas semua yang terjadi sekarang, dampak dari COVID-19, karena semua manusia yang ada di muka bumi ini sedang mengalaminya. Dan saya mau katakan, Allah yang mengendalikan. Seperti apa yang terjadi pada kehidupan Naomi, Allah yang mengendalikan. Dengar jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dan saya percaya ini akan memberkati kita semuanya.
Yang pertama, saya mau katakan kepada kita semua, biarlah kita tetap dalam kendali Tuhan. Izinkan Dia yang pegang kendali, karena Tuhan punya maksud dan tujuan pada kita masing-masing, pribadi masing-masing. Amin. Saudara harus mengerti. Sekarang semuanya, kalau saya dengar kesaksian, Pak, aduh sudah tidak ada lagi ibadah. Nah sekarang dipaksa oleh Tuhan, suka atau tidak suka, di rumah masing-masing. Suami harus pimpin ibadah di dalam rumah tangga. Dan bukan berhenti sampai di situ saja. Selalu mereka yang dapat firman daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata, tetaplah berdoa, tetaplah pegang imanmu di dalam Tuhan. Biarlah engkau semakin ada di dalam Tuhan. Firman itu tertanam di dalam hati. Dan perkatakan, dan itu akan terjadi dalam hidup ini. Amin. Jadi apa yang kita alami sekarang, saya percaya ini uji coba. Dan saya lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan berkata, ini waktunya pemisahan. Dipilih mana yang benar-benar tetap pegang iman dan tetap tidak mau keluar dari lingkungannya Tuhan, ada di dalam Kristus, tidak mau di luar Kristus. Karena firman berkata, carang itu harus melekat. Kalau dia di luar, nanti pasti dia akan dibakar, dibuang dan dibakar. Dan saya percaya, mari, karena Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita. Tuhan punya tujuan pada kehidupan kita masing-masing. Hidupnya Tuhan yang kita punyai ada tujuannya, saudara. Yang selalu saya katakan, mari kita sampai kepada finish strong. Amin. Nah itu yang pertama, Tuhan yang punya kendali, izinkan Dia. Yang kedua, karena ceritanya belum selesai. Amin. Seperti Rut tadi, cerita belum selesai sampai digenapi oleh Tuhan. Dasar ayatnya mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Itu kesaksian orang-orang beriman, ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 yang berkata, itu perikopnya Ibrani pasal 11 saksi-saksi iman. Nah, penulis Ibrani berkata, dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Masih koma, saudara. Ya, itu kalau saudara baca di sana, masih koma itu, bukan belum titik. Nah setelah koma tinggal saudara isi nama saudara. Seperti saya, Veli, istri saya, Bu Ice, anak-anak, Medi, Lady, cucu-cucu, mantu-mantu. Tinggal tulis di situ. Dan di sini dikatakan, apabila aku hendak menceritakan. Jadi Tuhan menceritakan kehidupan saudara dan saya. Kalau Alkitab sudah mengatakan, bagaimana orang-orang kudusnya Tuhan diceritakan oleh Tuhan dan tertulis di dalam Alkitab, saudara juga sementara ditulis. Kalau di Malaiki berkata ada buku peringatan di hadapan Allah, buku agenda Tuhan. Tuhan sementara menulis dan menceritakan, ditulis di dalam buku peringatannya Tuhan tentang kehidupannya saudara. Memang saat-saat ini penderitaan seperti apa yang dialami oleh Naomi tidak seberapa dengan yang kita alami. Tapi itu kalau Naomi sudah ditulis oleh Tuhan dan dibuat sebagai cerita
dan dimasukkan di dalam Alkitab, salah satu buku, yaitu buku Rut namanya, saudara juga demikian dan saya. Allah sementara menulis sebuah cerita tentang kehidupan, tentang perjalanan kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi, ya dan amin firman Tuhan. Tinggal isi. Makanya pernah saya berkhotbah tentang ceritakanlah kepada Tuhan perjalanan hidup kita. Nah, kita yang cerita. Tetapi kalau ayat ini berkata Tuhan yang menceritakan tentang perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Itu luar biasa saudara ini. Amin. Cerita tentang kehidupan kita Tuhan yang tulis saudara. Sekali lagi, cerita tentang kehidupan kita Tuhan yang tulis. Mulai kita lahir Tuhan yang tulis. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata, Daud bilang, kejadianku dahsyat, ajaib. Baca saudara. Jadi apakah itu hanya sekedar tertera di Alkitab? Tidak. Tidak ada seorang pun yang berkuasa merusak diri kita, kecuali diri kita sendiri yang merusaknya. Amin. Jadi, mari jangan kecewa. Saat-saat sekarang, aduh bagaimana ya, jangan bertanya-tanya, jangan komplain, tapi tetap percaya. Sekarang jangan kecil hati kita. Karena ceritamu belum selesai. Cerita saya sebagai gembala belum selesai. Tuhan belum titik, masih koma. Amin. Buat kepada jemaat GBI Immanuel, belum titik, masih koma. Ya, Tuhan masih sementara menulis. Pegang imanmu. Keep your faith. Ceritamu ada di tangan Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena ada maksud Tuhan di balik masa sukar ini. Kalau baca tentang orang Israel dalam masa sukar mereka, waduh kalau dibanding dengan masa sukar kita sekarang, orang Israel itu jauh lebih menderita. Tapi ada maksud Tuhan. Tidak ada begitu terjadi dengan sendirinya. Ada maksud Tuhan. Amin. Mari katakan pada diri sendiri, ada maksud Tuhan di balik masa sukar ini di dalam hidup saya. Supaya saya tetap pegang iman ini, cari Tuhan sampai dapat. Karena kasih-Nya Tuhan yang menarik kita untuk erat dengan Tuhan. Amin. Itu yang ketiga. Sekali lagi, ada maksud Tuhan di balik masa sukar ini. Jangan saudara kecewa. Yang keempat, yang terakhir. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian di tengah masalah-masalah ini. Betul saudara. Mari baca Ibrani 13, ayat yang kelima, bagian B, berkata demikian, Allah telah berfirman. Sekali lagi, Allah telah berfirman, Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Allah berfirman, Dia tepati. Nah, saudara, kadang-kadang dan saya yang suka meninggalkan. Amin. Membelakangi, malas baca firman Tuhan, malas berdoa. Benar saudara, saya aja bikin sibuk-sibuk diri sendiri nih. Begitu merenungkan, mau apa lagi ya. Dan akhirnya saya minta tolong sama Albert, tolong kasih tahu siapa sih yang kepala bagian pertamanan. Di belakang kan sudah belukar tinggi-tinggi.
itu hampir 2 kali tinggi dari saya. Untung ada tukang yang baik di sebelah. Saya bilang, Pak Supri, mari tolong kita rintis ini, kita potong. Kalau pakai mesin susah. Parang atau sabit yang saya asah itu tajam sekali. Baru 4 kali diayunkan, padahal rumput itu, kok sudah tumpul. Tetapi ya pelan-pelan, sampai 2 mingguan baru saya tunjuk sama Albert. Coba lihat, sudah bagus kan? Sudah bersih. Nah, kami jemur rumputnya, sudah kering, baru sore-sore dibakar. Karena kalau bakar siang-siang pasti satpam datang. Nggak boleh. Dan memang satpam datang, untung sudah selesai dibakar semua. Jadi, mari beraktivitas. Jangan termenung, jangan mikirkan, aduh kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena firman berkata, dalam masa sukar ini, apa saja yang kita kerjakan karena kita pegang iman kita, Tuhan membuatnya berhasil. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi lihat aja, burung pipit di udara Tuhan pelihara, dikasih makan. Apalagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan. Sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan. Dia akan pelihara. Alkitab bagian lain, firman bagian, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, selalu baru setiap pagi. Selalu Tuhan datangi. Selamat pagi anakku, shalom anakku. Jadi mari kita harus berkata terima kasih, mengucap syukur kepada Bapa kita di sorga. Dan saya percaya sharing firman Tuhan ini akan memberikan keteguhan di dalam hati saudara dan saya. Setiap jemaat GBI Immanuel, jemaat Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara diberkati, renungkan baik-baik ini. Mengucap syukur kepada Tuhan. Cari pribadinya Tuhan. Jangan kita hanya berhenti cari dapat pertolongan Tuhan. Sudah ditolong, sudah nanti ya Tuhan. Jangan, cari pribadinya Tuhan. Dan dia akan berkata, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah itu tertanam, terpatok di dalam hati kita ini. Untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, kondisi apapun, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetap kejar Tuhan. Kayak komitmennya si Ruth. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Jangan desak aku untuk kembali ke bangsaku. Kembali kepada Allahku, tetapi datang kepada bangsamu, datang kepada Allahmu. Mari, amin. Dan saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Segala puji hormat, kemuliaan, kuasa hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada saat ini. Percaya semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih. Berdoa juga untuk setiap keluarga di mana suami, istri, anak-anak Tuhan bersama diam di dalam rumah sudah sekian lama Tuhan, 2 bulan. Biarlah keharmonisan semakin nyata, kesukacitaan semakin terbangun, kebersamaan semakin terbangun, hubungan semakin indah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Bapa, aku berdoa juga untuk bangsa dan negara, presiden, wakil presiden, menteri kerja, lembaga tinggi negara dari pusat sampai kepada daerah. Tuhan beri hikmat bagi mereka sehingga benar-benar apa yang mereka putuskan akan memberkati semua rakyat Indonesia.
Terima kasih semua orang-orang yang menentang pemerintahan, berdoa biar mereka mengerti saat ini Tuhan harus sama-sama bekerja, saling topang menopang, sehingga benar-benar krisis karena pandemi COVID-19 ini supaya berakhir. Itu memberikan pelajaran bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang pegang kendali hari-hari kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan melihara kami. Berkat Tuhan ada di dalam hidup kami. Karena kami kejar pribadinya Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, serta percaya. Haleluya. Biarlah anugerah dari Bapa Surgawi, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Roh Kudus dan ketujuh roh Allah bekerja di dalam setiap rumah tangga. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengangkat kami dalam kemuliaannya, kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih. Halo, shalom. Semuanya diberkati, sukacita selalu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.